Saudara, saya hadir lagi saya berbagi inspirasi. Oke, begini saya mau cerita. Singkat saja ya. Hidup itu satu kali saja. Hidup itu satu kali. Tidak ada orang yang hidup dua kali. Satu kali hidup satu kali. Jadi kita harus menikmati hidup dan kehidupan kita harus menikmati yang baik. Itu yang kedua, pertama. Yang kedua, kita tua cuma satu kali. Ingat. Kita tua cuma satu kali. Dari mulai bentuk, kita di kandungan ibu. Sebelum kita di kandungan itu ada sebuah proses. Antara bapak dengan mama itu ada sebuah proses yang pergumulan yang begitu panjang. Orang tua dua orang pergumulan yang begitu panjang. Harus ada satu generasi yang muncul di tengah-tengah mereka berdua. Sehingga terjadi janin. Setelah itu proses 9 bulan. Kita dibawa kemana-mana, ibu tuh dia capek, dia setengah mati. Dia pikul kita, dia jaga kita dalam kita kandungan, dia jaga baik. Bapak itu dia menafkahi, bapak dia lindungi seorang perempuan itu dengan baik. Saudara, ini inspirasi. Saya pikir semua orang pasti tahu, mengerti. Tapi cuma tidak menjalani dan dengan baik itu sejumlah orang. Dan sejumlah orang itu dia paham bahwa saya lahir di atas bumi ini, siapa yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Itu ada sejumlah orang. Tapi ada sejumlah orang yang sama sekali dia bisa menghina, menghujat, tidak menghargai keberadaan kedua orang tua dia. Sehingga dari apa yang saya menyampaikan, walaupun saya bukan seorang pakar, tapi saya seorang anak kampung. Saya perlu berbagi cerita ini. Dari kita 9 bulan di kandungan ibu, setelah itu waktu-waktu kita mau lahir itu, kesiapan bapak dan mama tuh dong bergumul supaya proses ini dia harus berjalan dengan baik sampai kita harus lahir. Itu detik-detik kita mau lahir itu. Setelah itu seorang ibu nih dia menderita ketika kita mau lahir dengan proses yang memang itu takdir Tuhan yang sudah dia atur. Melalui proses untuk seorang bayi lahir itu, seorang ibu tuh dia harus melalui proses yang harus mengeluarkan tenaga, pikiran, kemampuan, fisik dia harus jaga, darah yang membara dalam hati dia dengan hati-hati penuh sakit, tangisan. Dan disitulah cuma dua, antara bayi hidup atau kami dua harus selamat. Tambah satu poin lagi. Kalau bayi hidup berarti mama antara hidup dan mati. Ini bukan saya sumpah, tapi ini realita yang terjadi dari seorang ibu. Jadi saya berharap buat kita generasi anak bangsa, anak kampung, anak yang besar di kota, harus betul-betul sadar dan paham dan harus menjaga penderitaan kedua orang tua, bapak dan mama. Penderitaan memang mereka berdua itu sangat luar biasa. Untuk menghadirkan kita seorang anak saja. Setelah kita begitu proses ibu tuh menderita sampai ketika kita lahir, seorang ibu dia tarik nafas dengan tenang. Karena kita sudah lahir, beban itu sudah keluar dari si rahim itu. Setelah itu, anak itu dia lahir, dia bisa langsung menangis. Dan memang dia harus dikorek, diganggu sehingga suaranya harus keluar. Dia berteriak, suaranya dia menggema. Wah, kelahiran telah datang. Dan saya menerima dunia ini dengan baik dari seorang ibu. Jadi saudara-saudara, kita ada di atas muka bumi ini. Bukan kita lahir dari jalan, bukan kita lahir dari sebuah gua, atau sebuah lubang kayu, atau sebuah danau. Tapi kita lahir dari seorang rahim ibu yang melahirkan kita dengan penuh penderitaan dan proses-proses yang sangat luar biasa. Mari kita selalu teringat, terbayang kedua orang tua kita ketika kalian memiliki orang tua.
harus membayangkan mereka berdua punya capek. Capeknya bapak, capeknya si orang itu. Penting. Setelah kita sudah lahir, mereka berpikir bagaimana untuk membesar kita. Proses dari mulai kita mulai bayi. Proses demi proses mereka ambil tindakan, ambil sikap. Caranya bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap seorang bayi, seorang anak yang hadir di tengah-tengah mereka berdua. Dan mereka harus bergumul, berdoa, bekerja, caranya mereka. Setelah kita sudah besar, kita harus melalui pendidikan. Kita harus mengenal agama. Kita harus mengenal semua makhluk hidup. Kita harus mengenal semua keindahan alam ini. Mereka mulai bawa kita, mengenal kita, menyapa kita, bahwa kalian punya saudara ini, saudara. Setelah itu mereka melengkapi dengan sebuah cerita. Cerita keberadaan hidup kekeluargaan. Ini saudara kamu, ini. Mulai cerita, ini bapak po keluarga, ini mama po keluarga. Sejarah itu mulai mereka bentuk kita. Sebuah sejarah. Sambil kita melalui pendidikan formal. Setelah itu kita mengenal jati diri kita. Kita harus diberi itu proses seorang ibu dan bapak. Sehingga kita bertumbuh dengan baik, besar. Setelah itu kita memiliki pengetahuan yang baik. Kita dari kecil kita sudah berdiri sendiri. Kita sudah bisa melangkah. Kita sudah menghasilkan uang. Mereka dua semakin hari semakin tua. Dan kami semakin hari semakin dewasa. Ingat. Capek, kerinduan, perjuangan orang tua itu bukan segampang kita berbicara. Kita tidak besar sendiri. Kepintaran kita tidak bisa membalas kebaikan, penderitaan orang tua dengan kita punya pintar, kehebatan kita. Jadi mari saudara, kalau kita memiliki orang yang punya iman, orang yang memang penuh mengerti tentang hidup dan kehidupan seorang masyarakat, seorang pemerintahan, seorang tokoh, kita lihat proses itu dia seperti apa. Tapi hari ini saya cerita tentang penderitaan seorang ibu. Karena saya lihat di berbagai medsos, bahkan secara nyata saya lihat, anaknya bisa memukul bapak dan mamanya, bahkan membuat mama menangis, bahkan membuat bapak menangis. Dengan gampang bisa membantah kedua orang tua dengan nada-nada yang kasar. Mari kita merenungkan semua proses ketika kita ada dan kita besar hari ini. Kepintaran kita tidak bisa balas kebaikan, perjuangan, penderitaan orang tua dengan uang, dengan makan. Cuma satu. Kita bisa jaga dia pun nama besarnya, kita bisa jaga dia pun perasaan hati. Dua ini saja yang kita bisa jaga. Nama besar dia itu kita akan melanjutkan dan kita akan cerita. Ketika kita proses besar dan ketika dia, orang tua, bapak, mama kita nih, dorang waktu masih muda tuh seperti apa. Dorang menghadirkan kita seperti, kita jaga dia pun nama besar, kita cerita tentang dia punya kehidupan. Bagaimana nih, proses demi proses. Lalu, kita jaga dia pun perasaan hati. Jangan kita bernada kasar sama dia. Jangan kita pernah pukul dia. Ingat, kata firman tetap jelas, kata cerita leluhur hidup orang adat jelas. Ketika kita kasar nada yang tidak sopan, tidak sepantasnya, dia tidak terima. Dia menuturkan sebuah air mata. Entah bapak, entah mama. Air mata mereka mengalir. Atau dia dengan diam dan dia pergi di depan hadapan kita. Dia jalan, dia pergi. Atau dia langsung bisa lontarkan kata, terima kasih. Kau sudah besar, kau sudah punya uang. Terima kasih. Ingat kata-kata leluhur, kata-kata Tuhan, kata-kata penciptaannya jelas. Jadi saudara, yang kalian yang biasa mengecewakan kedua orang tua, bapak atau mama, ingat, jangan pernah kita merasa kita paling hebat, kita paling besar.
Karena kita ada karena mereka berdua. Sayangi dorang, lindungi dorang, jaga dorang, membuat mereka tuh selalu terhibur. Satu lagi yang saya mau pesan di sini. Kalau pingin dorang mau umur panjang, mari kita menggali sebuah cerita mereka, kehidupan mereka, waktu mereka membesarkan kita dari awal. Cerita masa-masa yang mereka membesarkan kita. Cerita kehidupan kita waktu kita masih kecil. Kita kasih memori itu kembali ke dorang. Disitulah mereka akan membentuk memori mereka, masa mereka urus kita, masa mereka bujang, memori lama itu mulai membuat dia harus kuat, dan dia harus tetap kakah, dia harus percaya diri, bahwa ingatan kolektif masa dulu akan mengantarkan saya harus kuat. Karena saya harus menikmati kehidupan saya, anak-anak saya harus melihat dong kehidupan, cucu-cucu saya harus lihat orang punya senyum, cece-cece saya harus lihat mereka bahagia, senyum, macam-macam. Dia pikiran cuma itu saya harus lihat mereka tersenyum dan mereka juga harus senyum dengan saya. Kebanggaan itu akan melekat pada dia, kedua orang tua. Mari selalu membuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian saya akan hadiri statement-statement berikut.